Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Meskipun Lindong memiliki seni bela diri jari surgawi penjara yang kuat, dia tidak menolak memiliki seni bela diri lain. Semua teknik bela diri yang kuat meningkatkan kekuatan bertarung. Ketika Lindong menemukan buku manual pelatihan Saint Elephant Sky Tackle milik Li Sheng, matanya bersinar dengan semangat. Little Marten tertawa dan berkata, "Ini harta yang luar biasa." Saat melihat gajah putih dari batu giok, Lindong juga tersenyum menggosok giok tersebut. "Sungguh beruntung aku mendapatkan seni bela diri kuat ini." Dengan sentakan pikiran, energi mentalnya mengalir ke giok dan memperkuat kekuatannya. Ini adalah kesempatan langka dan Lindong tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketika energi mental Lindong mengalir ke giok gajah putih, suara berdengung aneh terdengar dan kekuatan menjijikkan muncul dan mengusir energi mentalnya. Lindong terkejut dan mengerutkan alis. Dia terheran mengapa segel energi mental di patung ini masih aktif. Little Marten memeriksa lebih dekat, dan menyimpulkan bahwa segel ini bukan milik Li Sheng. Lindong mengepalkan tinjunya, "Siapapun pemiliknya, aku akan merebut seni bela diri manifestasi ini apapun yang terjadi." Kemudian Lindong meningkatkan kekuatan pelahapnya dari telapak tangannya, melahap segel energi mental tersembunyi di giok gajah putih. Ketika kekuatan pelahap menyentuh giok gajah putih, segel energi mental memancarkan gelombang kekuatan. Giok tersebut bergetar, mencoba melepaskan diri dari genggaman Lindong. Mata Lindong memancarkan tatapan dingin. Dia menyadari bahwa master di balik segel ini sangat kuat. Meski begitu, kekuatan pelahap Lindong terus mengikis giok tersebut. Suara gertakan halus terdengar dari dalamnya, menandai kehancuran segel energi tersebut. Lindong tertawa dan berkata, "Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Aku akan meladenimu." Saat suara gertakan terdengar, perlawanan giok gajah putih itu akhirnya menghilang. "Sepertinya segel energi mental ini milik senior kerajaan cahaya suci," ucap Marten kecil setelah menganalisanya. Lindong juga setuju apa yang dikatakannya. Medan perang kuno itu terisolasi, membuat manipulasi jarak jauh sangat mustahil, bahkan elit Nirvana tidak bisa melakukannya. "Master segel ini pasti berada di sini juga," ucap Lindong. "Mereka sangat kuat, terutama senior dari kerajaan cahaya suci." Saat mata Lindong berkedip, giok gajah putih memancarkan cahaya terang. Cahaya itu mengambil bentuk sosok buram di hadapannya. Lindong menatap sosok itu dengan tenang, dan menebak bahwa sosok ini adalah gambar energi mental senior besar kerajaan cahaya suci. Sosok itu menatap Lindong dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu, Li Sheng dan yang lain tidak akan mampu memecahkan segel ini. Rupanya Tackle Saint Elephant telah jatuh ke tanganmu. Siapapun yang menghabisi anggota kekaisaran cahaya suci akan menemui kehancuran." Gambar itu berteriak, "Hari di mana aku menemukanmu, itu akan menjadi hari kematianmu." Lindong tetap tenang mendengar perkataan gambar energi mental tersebut, lalu menghancurkan gambar itu dengan jentikan jari. Dia yakin pemilik energi mental ini adalah senior besar kerajaan suci. Meski demikian, Lindong tidak khawatir. Dengan kepercayaan diri, Little Marten dan Blood Soul Puppet, dia siap menghadapi bahaya. "Banyak yang ingin menghabisiku, tapi belum ada yang berhasil," ucap Lindong dengan senyum. "Mungkin koleksi harta senior besar itu lebih banyak. Mengalahkannya bisa membantuku mengumpulkan pil Nirvana untuk membersihkan Blood Soul Puppet," ucap Lindong dengan suara rendah. Setelah menghilangkan jejak energi mental di giok gajah putih, Lindong tidak langsung mempraktikkan Saint Elephant Sky Craggling Tackle. Dia mencari harta karun lain di tas Qiankun Li Sheng, menemukan kristal iblis, pil eliksir, dan harta karun jiwa bermutu tinggi lainnya. Setelah mencari sejenak, Lindong membuangnya ke tasnya dan beristirahat selama 2 jam untuk memulihkan diri dari pertempuran sebelumnya. Menara pelatihan kota ini juga mempercepat proses pemulihannya. Setelah pulih, Lindong memegang giok gajah putih dan menyalurkan energi mentalnya. Kali ini energinya mengalir lancar tanpa perlawanan. Lindong duduk diam di menara dengan kedua matanya tertutup rapat. Saat dia memegang giok gajah putih di tangannya, gelombang cahaya mulai menyebar dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya menyelimuti Lindong, auranya menjadi semakin tenang dan kuat pada saat yang bersamaan. Malam berganti siang, kota yang tadinya dikuasai kekaisaran cahaya suci kini berubah. Anggota kekaisaran yang arogan dan sombong telah dihabisi oleh Lindong. Para praktisi elit yang tadinya berpihak pada kekaisaran kini berpindah sisi, mengutuk kebiadaban kekaisaran cahaya suci.
Lindong tidak peduli dengan perubahan ini karena tidak berniat menjadi penguasa kota. Kota ini terlalu kecil dengan kurang dari 1.000 orang, Lindong fokus pada perang 100 kekaisaran, bukan menjadi penguasa lokal. Kekaisaran cahaya suci hanya menjadi target karena mencoba merebut harta dan seni bela dirinya. Sinar matahari hangat menyinari puncak menara, Lindong membuka matanya perlahan dan berdiri. Dia melangkah maju melepaskan Yuan Power tangguh dari tubuhnya, Yuan Power sekitarnya berkumpul, membentuk bayangan gajah raksasa yang bercahaya. Meski masih terlihat ilusi, gajah itu memancarkan aura penghancur bumi yang kota. Gajah raksasa itu meraung ke langit, diikuti suara dengungan aneh yang mengganggu kekuatan Yuan di seluruh kota. Karena domain spiritual tablet batu, Lindong mudah menguasai seni bela diri tekler reruntuhan langit gajah suci. Meskipun baru berlatih semalam, dia sudah memahami dasar-dasarnya dan memiliki kemampuan bertarung yang layak. Di menara tinggi Lindong merasakan kekuatan seni bela diri tersebut dan tersenyum puas. Saat bayangan gajah raksasa menghilang, Mo Ling dan kawan-kawan naik ke menara dan memberi selamat. "Selamat saudara Lindong, kamu mendapatkan seni bela diri kuat lagi," ucap Mo Ling dengan senyuman. Lindong juga membalas tersenyum, menyadari perubahan sikap mereka setelah peristiwa malam sebelumnya. Setelah beberapa saat Mo Ling berkata bahwa dia sudah mendapatkan informasi tentang senior besar Kekaisaran Cahaya Suci, Lindong terkejut dengan bagaimana Mo Ling bisa begitu cepat mengumpulkan informasi. Mo Ling tersenyum dan berkata bahwa setelah Lindong menguasai daerah ini, informasi mulai mengalir. Mereka yang sebelumnya berpihak pada Kekaisaran Cahaya Suci sekarang berbagi informasi dengan dirinya. Kemudian Lindong mengundang mereka duduk, lalu bertanya, apa yang mereka ketahui tentang senior besar tersebut. Mo Ling menjawab pertanyaan Lindong, bahwa ada 20 anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang ikut perang 100 kekaisaran dan mereka telah mencapai tahap manifestasi lanjutan. Lindong terkejut mendengar ucapan Mo Ling, 20 praktisi manifestasi lanjut, setelah 8 dari mereka sudah mati, masih ada 11, termasuk Jinmu dan senior besar Kekaisaran Cahaya Suci. Mo Ling berkata lagi bahwa Jinmu berada di ambang tahap nirvana, jurang antara manifestasi lanjut dan nirvana sangat lebar. Jika dia mencapai tahap nirvana, Lindong akan kesulitan menghadapinya, bahkan dengan seni bela diri manifestasi milik Lindong. Lindong mengangguk dia tidak terlalu terkejut, dia sudah menebak bahwa Jinmu pasti sulit dikalahkan. Mo Ling menjelaskan lagi bahwa Jinmu sekarang berada di kota yang, titik pertemuan besar. Tempat itu lebih aman dan memiliki banyak praktisi elit, Nirvana Ki juga lebih kuat di sana. Du Yun di sampingnya juga menambahkan dengan senyum, jangan khawatir Lindong, intel kami menyatakan Jinmu tidak memiliki waktu untuk mengganggumu saat ini. Lindong terkejut dan bertanya mengapa Jinmu tidak akan menyerangnya. Mo Ling menjelaskan, intel kami menyatakan bahwa Jinmu dan pasukan kerajaan lain sedang berebut kunci kuno misterius di wilayah tersebut. Dia fokus mendapatkan kunci itu dan tidak akan memprioritaskan menyerangmu untuk saat ini. Lindong sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Mo Ling, lantas dia bertanya apa itu kunci kuno misterius. Du Yun menjawab dan berkata, kami belum mengetahui detailnya, tapi kunci itu sangat berharga. Kunci kuno misterius ini sangat legendaris. Meskipun kamu bisa mengumpulkan pil nirvana dari medan perang kuno, jumlahnya tidak akan cukup untuk mencapai tahap nirvana dalam waktu singkat. Oleh karena itu, banyak praktisi fokus mencari harta karun kuno yang mengandung pil nirvana dan warisan berharga. Dengan keberuntungan, kamu bisa memperoleh kekuatan untuk menonjol dalam pertempuran besar tahun depan. Lindong mengangguk, mengumpulkan lebih dari 10.000 pil nirvana dalam setahun sangat sulit. Oleh karena itu, banyak praktisi mencari harta karun kuno. Beberapa bahkan menggunakan metode kejam seperti perampokan, tetapi itu memerlukan kekuatan yang besar. Lindong tertarik pada harta karun tersebut, dia juga bertanya apa kalian tahu harga apa yang ada di dalam kunci tersebut. Lindong membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk mencapai tahap nirvana, terutama karena dia sudah mencapai tahap manifestasi lanjutan. Entah apa yang ada di dalam harta karun kuno itu, ucap Mo Ling. Akan tetapi Jinmu mengincar sesuatu kalau tidak salah itu adalah pil samsara. Pil samsara? Lindong tercengang, jelas ini adalah pertama kalinya dia mendengar pil semacam itu. Namun, saat dia akan dengan santai menganggukkan kepalanya, suara Marten kecil di pikirannya terdengar. Pil samsara adalah pil ciptaan praktisi super elit yang memahami prinsip samsara, satu pil sama dengan satu kehidupan, membantu mengalahkan kematian. Dengan pil itu, aku bisa membentuk tubuh fisik baru, meninggalkan bentuk roh iblis dan kembali ke bentuk puncakku.
Lindong terkejut mendengar suara Little Marten yang putus asa. Tolong bantu aku Lindong, bantu aku dapatkan pil samsara itu, dengan pil itu aku bisa dilahirkan kembali. Lindong menenangkan diri dan berjanji, jangan khawatir, aku akan membantumu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pil samsara. Meskipun Lindong tidak menyadari betapa pentingnya pil samsara bagi Little Marten, namun dia bertekad untuk memenuhi janjinya. Lindong tersenyum hangat, kau adalah teman baikku Little Marten, aku tidak akan menolak permintaanmu. Little Marten tersentuh namun sangat puas, dia berkata terima kasih Lindong kamu memang setia. Lindong menghela napas lega memainkan jari-jarinya, dia lega Jinmu sibuk, tapi tidak menyangka perkembangan ini. Kunci kuno misterius adalah kunci untuk harta karun kuno, untuk mendapatkan pil samsara, dia harus mendapatkan kuncinya terlebih dahulu. Artinya alih-alih melarikan diri dari Jinmu, dia harus mengambil inisiatif dan menuju ke kota yang dan berjuang untuk kunci kuno misterius itu. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Lindong tanpa sadar berubah aneh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut menghela nafas lega, sepertinya masalah akan datang dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Mo Ling dan yang lainnya terkejut, mendengar Lindong ingin pergi ke kota yang, bukankah itu terlalu berisiko? Lindong mengangguk, aku harus mendapatkan kunci kuno misterius dan harta karun kuno, pil samsara dan pil nirvana akan membantuku mencapai tahap nirvana. Lindong yakin dengan rencananya, bahkan tidak takut Jinmu, dengan bantuan Blood Soul Puppet, dia merasa percaya diri menghadapi elit nirvana. Lindong menjelaskan, bahwa waktunya terbatas hanya 1 tahun saja, jika kita ingin bertahan, kita harus mengambil inisiatif. Harta karun kuno ini kesempatan emas bagi kita untuk memperkuat diri dan mencapai tahap nirvana. Mo Ling dan yang lainnya mengangguk setuju, namun tetap merasa khawatir, karena kota yang penuh dengan elit kuat, bahkan setengah langkah nirvana merebut kunci kuno misterius tidaklah mudah. Lindong sadar akan risikonya, terutama karena dia diburu oleh Kekaisaran Cahaya Suci, namun dia yakin dengan keputusannya. Lindong tersenyum percaya diri, jangan khawatir tentang Kekaisaran Cahaya Suci, aku siap menghadapi mereka. Mo Ling dan yang lainnya terkesan dengan keberanian Lindong, mereka yakin dia memiliki rencana untuk menghadapi praktisi tahap nirvana. Jadi apa keputusan kalian? Jika kalian semua benar-benar tidak ingin mengikutiku, aku juga tidak akan memaksa kalian. Lindong memandang Mo Ling dan yang lainnya dan berkata, mereka bertiga cukup mampu dan akan sangat membantunya jika mereka memilih untuk mengikutinya. Mo Ling, Du Yun, dan Men San saling menatap lalu mengangguk setuju. Baiklah saudara Lindong, kami akan mengikutimu, kata Mo Ling dengan serius. Kita harus berisiko untuk mencapai tahap nirvana dan mendapatkan warisan sekte super. Lindong tersenyum menghargai komitmen mereka, terima kasih mari kita tunggu beberapa hari lagi, lalu berangkat ke kota yang, aku akan mengandalkan kalian untuk mengumpulkan informasi tentang kunci kuno misterius. Lindong menghela napas dalam-dalam, memikirkan tantangan bahaya kota yang, titik berkumpulnya para elit, tentu saja akan menjadi medan perang yang berbahaya. Marten kecil muncul di bahunya, mata berkilauan dengan kegembiraan, kehadiran banyak orang akan menciptakan kekacauan, dan kekacauan membawa peluang. Lindong tersenyum, memahami antusiasme Marten kecil, mari kita fokus pada tekle penghancur langit Saint Elepan dulu, kekuatan kita harus meningkat sebelum menghadapi para elit di kota yang. Lindong melanjutkan latihannya dengan Saint Elepan Sky Craggling Tekle, sementara Little Marten memberikan saran, kemampuanmu saat ini cukup untuk mengalahkan elit manifestasi puncak, tapi untuk elit nirvana, kamu perlu jari kelima jari surgawi penjara, ucap Little Marten. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku belum siap untuk menahan kekuatan Yuan yang kuat dari jari kelima. Little Marten mengangguk, kamu membutuhkan seni bela diri peningkat fisik tingkat manifestasi untuk meningkatkan tubuhmu sebelum menggunakan jari kelima. Little Marten tersenyum sinis, kamu masih harus membantuku untuk mendapatkan pil samsara. Kemudian dia melambaikan cakarnya, dan cahaya ungu gelap menggumpal menjadi strip tulang ungu tua dengan karakter misterius. Lindong mengambil strip itu dan matahari bersinar bahagia, itu adalah tubuh emas nirvana kecil. Little Marten tertawa, seni bela diri manifestasi kelas menengah ini akan membantumu meningkatkan tubuhmu, saat dilatih dengan mahir, hasilnya setara dengan tubuh nirvana. Untuk mempelajari tubuh nirwana, Lindong memerintahkan Little Flame untuk terbang secepat mungkin, menghindari perhatian tidak perlu. Setelah 2 jam mereka mencapai dataran rumput tak berujung, diikuti oleh pegunungan mistis dengan puncak tajam dan raungan binatang buas.
Area ini merupakan habitat binatang iblis kuat dan ganas, jarang dikunjungi manusia. Medan perang kuno membuat binatang iblis di sini lebih berbahaya daripada di luar. Lindong memilih lokasi terpencil ini untuk berlatih, menghindari perhatian dan mengurangi risiko kebocoran rahasia simbol leluhur melahapnya. Little Marten juga setuju, dia percaya diri melindungi Lindong dari binatang iblis. Lindong mengangguk dan menyentuh Little Flame, yang kemudian mendarat di puncak gunung. Baiklah, mari kita mulai, ucap Lindong, mempersiapkan diri untuk berlatih tubuh emas nirvana kecil. Setelah mendarat, Lindong duduk di atas batu hijau, menutup matanya dan membiarkan seni kultivasi tubuh emas nirvana kecil mengalir di pikirannya. Setelah beberapa menit dia menghembuskan napas putih dan serius memulai ritual. Simbol pemakan leluhur muncul di atasnya. Simbol kuno ini berubah menjadi lubang hitam, membentuk simbol misterius yang tampaknya diciptakan oleh surga. Pemandangan ini sangat ajaib dan penuh kekuatan. Ketika simbol leluhur pemakan muncul, kekuatan Yuan di sekitarnya menjadi kacau. Lindong menatap simbol itu dengan serius dan mengucapkan, melahap simbol leluhur melahap dunia. Dia mengubah segel tangannya dan raungan dahsyat bergema dari bibirnya. Simbol leluhur pelahap tumbuh pesat, berubah menjadi lubang hitam raksasa setinggi 100 kaki di atas kepala Lindong. Lubang hitam itu menyelimuti puncak gunung, menelan batu pohon dan segala sesuatu yang dilaluinya. Pemandangan itu sangat menghancurkan dan menakutkan. Little Marten memperhatikan dengan mata terbuka lebar, kagum dengan kekuatan simbol leluhur pelahap. Lubang hitam simbol leluhur melahap menelan kekuatan Yuan di sekitarnya, mengubahnya menjadi nirvana ki merah menyala yang mengalir ke tubuh Lindong. Lindong terkejut dengan kekuatan simbol itu, menghirup udara dingin saat energi merah menyala memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai mendidih disertai suara cekikikan yang konstan. Proses ini sangat intens dan berbahaya. Little Marten memperhatikan dengan khawatir, berharap Lindong bisa menahan kekuatan nirvana ki yang dahsyat ini. Little Marten memberikan instruksi tepat waktu kepada Lindong, aktifkan seni rahasia dan biarkan nirvana ki memperbaiki tulang dan ototmu. Meskipun menyakitkan, ini akan membantu mencapai tubuh emas nirvana kecil dan mempersiapkanmu untuk tahap nirvana. Lindong menggertakkan giginya, menyerap kata-kata Little Marten. Dia memfokuskan pikirannya dan mengaktifkan seni rahasia dan membiarkan nirvana ki mengalir memperbaiki dan mengubah tubuhnya.